Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan Konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Bergabung bersama kami. di dalam video ini saya menggunakan dua teknik, yaitu miracle question dan exception. Miracle question adalah pertanyaan yang mengajak klien membayangkan masalahnya sudah hilang secara tiba-tiba, sehingga ia bisa menjelaskan seperti apa kondisi hidupnya yang lebih baik itu. Adapun manfaatnya, satu, membantu klien memvisualisasikan tujuan secara jelas dan konkret, mengalihkan pikiran dari apa yang salah menjadi apa yang diinginkan, memberikan gambaran awal tentang langkah apa yang bisa diambil. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, silakan masuk, Mas. Baik, terima kasih Mas Angga sudah mau datang ke sini dan di situ meluangkan waktunya. Terus di situ sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita bicarakan di sini, terus apa yang kita obrolkan di sini, terus Mas Angga ceritakan, terus saya memberikan solusi. Di situ Mas Angga jangan takut berbicara, jangan takut bercerita ya. Di situ saya tidak akan menyebarkan, saya akan menjaga rahasia ini bersama-sama dan jadi Mas Angga merasa aman gitu ya. Jadi di sini Mas Angga merasa aman, nyaman bercerita apa adanya. Gitu ya Mas Angga. Ya. Baik. Nah, tujuan kita bertemu di sini hari ini adalah mencari jalan keluar dari atau perubahan kecil dari masalahnya Mas Angga ini, membantu Mas Angga
agar merasa di situ lebih baik, merasa masalahnya ini bisa ada jalan keluarnya, ada solusinya. Jadi terutama menyangkut kegiatan-kegiatan mungkin di sekolah, kegiatan-kegiatan acara-acara di sekolah, waktu di sekolah. Nah, di sini saya akan mungkin Mas Angga bisa menceritakan akhir-akhir ini apa yang mungkin terasa atau mengganggu akhir-akhir ini dari Mas Angga. Mungkin bisa diceritakan. Gini Pak, saya jadi malas sekali masuk sekolah. Kalau pagi hari dibangunkan, rasanya badan terasa berat sekali dan tidak punya tenaga. Sudah sampai di sekolah pun susah sekali untuk fokus mendengarkan pelajaran, pikiran melayang-layang terus. Rasanya sekolah jadi terasa berat sekali. Baik. Saya mengerti Mas, rasanya pasti Mas Angga itu tidak nyaman ya. Mungkin Mas Angga itu merasa berat ataupun tidak semangat. Mungkin saya dulu juga merasakan Mas. Dulu saya juga pas sekolah merasakan tidak bersemangat. Nah, itu wajar Mas, wajar, tidak apa-apa. Wajar. Terus tapi perlu kita ingin memperbaikinya supaya hari-hari ini Mas Angga itu terasa ringan. Jadi menjalani hari-hari itu tidak berat terus. Nah, kalau kita rangkum dulu, yang ingin kita bantu adalah mengembalikan semangat sekolah dan fokus di situ belajar. Jadi mengembalikan fokus semangat sekolah dan belajarnya dari Mas Angga. Oke? Iya Pak, saya juga ingin merasa lebih baik, lebih enak, tapi rasanya belum tahu harus mulai dari mana dulu. Oke, bagus. Nah, itu langkah pertama yang bagus karena Mas Angga sudah mengakuinya. Nah, kalau di situ sesi pertemuan ini berjalan lancar dan di situ berhasil, perubahan kecil apa yang paling Mas Angga harapkan dari terjadinya di situ dalam keseharian Mas Angga? Jadi saya berharap bisa lebih siap berangkat sekolah di pagi hari, jadi tidak malas-malasan, tidak banyak menunda-nunda, dan kalau sudah duduk di kelas, saya bisa lebih mudah memulai pelajaran dan mengikuti pelajaran tanpa merasa terbebani. Oke. Miracle question adalah pertanyaan yang mengajak klien membayangkan masalahnya sudah hilang secara tiba-tiba, sehingga ia bisa menjelaskan seperti apa kondisi hidupnya yang lebih baik itu. Adapun manfaatnya, 1. Membantu klien memvisualisasikan tujuan secara jelas dan konkret, mengalihkan pikiran dari apa yang salah menjadi apa yang diinginkan, memberikan gambaran awal tentang langkah apa yang bisa diambil. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Baik, itu harapan yang jelas dan di situ bagus ya Mas Angga. Sekarang saya ingin mengajak Mas Angga di situ untuk sedikit membayangkan, boleh ya? Boleh. Baik, Mas Angga duduk rileks dulu ya. Baik, duduk rileks yang enak, jangan pikirannya jangan kemana-mana dulu. Baik, kita gambarkan dulu ini sebuah masalahnya Mas Angga ya. Di situ kita masukkan ke dalam peti masalahnya Mas Angga ini, kita buang dulu. Baik, agar apa? Agar rileks dulu. Baik, mari kita ajak Mas Angga di situ. Bayangkan Mas Angga di situ malamnya tertidur nyenyak, tertidur sangat pulas. Nah, tapi besoknya pada saat bangun di situ keajaiban itu terjadi. Keajaibannya apa? Di situ Mas Angga merasakan selama ini masalah-masalah yang Mas Angga rasakan itu tidak ada beban, tidak ada mungkin di situ masalah-masalah tentang tadi semangat sekolah itu
kurangnya bersemangat sekolah. Jadi Mas Angga bangun itu semangat, Mas Angga yang paling bahagia, Mas Angga yang paling Mas Angga yang paling happy paling atas lah. Nah, di situ mungkin apa yang hal pertama yang Mas Angga lakukan pada saat pagi hari itu? Kalau begitu, saya kira saya akan bangun lebih cepat dan tidak perlu dibangunkan berkali-kali. Rasanya tidak ada rasa malas yang menyelimuti badan. Saya langsung beranjak dari tempat tidur. Oke, jadi wah bagus sekali ya Mas Angga di situ ketika pagi-pagi tidak ada bermalas-malasan, langsung mungkin di situ Mas Angga merapikan tempat tidur, juga terus di situ Mas Angga badannya langsung beranjak melakukan aktivitas yang lain. Kalau mau ke sekolah mungkin ya mempersiapkan baju-bajunya, disetrika dulu. Nah, bagus sekali Mas. Mari kita perjelas lagi dalam skenario keajaiban itu langkah-langkah kecil apa yang akan Mas Angga lakukan di situ ya. Setelah bangun misalnya jam berapa, terus di situ terus kegiatan apa saja yang mungkin dilakukan setelahnya tadi. Ya, mungkin saya bangun sekitar jam 3:30 pagi. Setelah bangun, saya langsung merapikan tempat tidur, lalu mandi. Sebelum berangkat, saya akan mengecek tas dan memastikan semua buku sudah ada. Terus saya sarapan dengan tenang, tidak terburu-buru. Oke, baik, jadi langkah yang jelas. Jadi Mas Angga bangun lebih pagi, mempersiapkan di situ keperluan ke sekolah, mungkin di situ tasnya, sepatunya, jadwalnya, ataupun mungkin di situ seragamnya yang harus dibawa apa. Terus perasaan apa yang Mas Angga rasakan di situ dalam hati Mas Angga? Apa tanda dari sikap Mas Angga sendiri bahwa hari itu berjalan lebih baik? Saya akan merasa lebih tenang dan tidak panik. Pikiran yang biasanya bilang nanti saja, besok saja, atau susah juga, itu akan berkurang. Saya jadi lebih percaya diri, merasa kalau saya mampu menjalani hari itu dengan baik. Baik, saya akan di situ mencatat, mungkin di situ saya akan mencatat agar di situ langkah-langkah yang jelas ya. Jadi ada langkah di situ Mas Angga bangun pagi, mempersiapkan keperluan. Nah, jadi saya akan catat gambaran-gambaran keajaiban itu. Mas Angga semangat, Mas Angga bahagia, terlihat dari gestur matanya setiap saat Mas Angga bercerita itu tadi. Mas Angga terlihat happy tadi. Baik, saya akan catat di situ. Pertama, sarapan teratur, Mas Angga merasa tenang, terus pikirannya negatif itu berkurang ketika pagi ya. Terus kita pegang gambaran indah ini ya, gambaran indah ini Mas Angga semangat sebagai tujuan yang mungkin sebagai tujuan yang akan kita capai bersama-sama. Saya. Adapun teknik yang kedua, exception atau pengecualian momen tanpa masalah. Jadi mencari saat-saat atau situasi di mana masalah itu tidak muncul, terasa lebih ringan atau tidak separah biasanya, meskipun kondisi secara umum sedang sulit. Adapun manfaatnya membuktikan bahwa masalah tidak selalu ada dan ada kemungkinan untuk berubah. Mengungkapkan strategi atau kebiasaan yang sudah berhasil dilakukan oleh klien sebelumnya, mengurangi perasaan tidak berdaya dan menumbuhkan keyakinan diri. Untuk prakteknya kita simak video berikut ini. Tadi sudah saya catat ya tadi tentang keajaiban-keajaibannya. Terus sekarang kita beralih ke di situ hal-hal yang menarik ya. Seringkali kita itu terlalu fokus pada rasa berat ya. Tadi Mas Angga merasa kok akhir-akhir ini saya
belajar ke sekolah, berangkat ke sekolah itu kok malas sekali. Padahal pasti ada saat-saat kecil di mana di situ Mas Angga itu rasanya tidak berat, rasanya plong, enteng di situ ya. Coba Mas Angga ingat-ingat, mungkin apakah ada satu hari di dalam satu minggu, mungkin kalau kita bersekolah kan kalau sekarang 5 hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Nah, apakah ada di situ hari yang mungkin Mas Angga favoritkan ataupun wah hari ini aku senang sekali? Mungkin apakah ada, Mas? Oh ya, ada. Biasanya hari Rabu dan Jumat. Kenapa itu? Jadi 2 hari itu rasanya beda sekali dibanding hari-hari yang lainnya. Wah, bagus sekali ya. Jadi hari Rabu dan hari Jumat. Mungkin bisa diceritakan, Mas, kenapa kok hari Rabu dan hari Jumat itu mungkin kita katakan spesial? Oh ya, buat Mas Angga. Karena di hari itu ada jadwal pelajaran olahraga dan sesi futsal bersama-sama dengan teman-teman. Saya sudah merasa semangat sejak malam sebelumnya. Rasanya tidak ada beban, malah menunggu-nunggu hari itu. Wah, bagus sekali. Jadi malamnya saja sudah dipersiapkan ataupun hari sebelumnya itu sudah mengingat-ingat, oh iya besok jadwalnya ini sudah tahu. Apalagi tadi hari Rabu, hari Rabu ada futsal dan hari Jumat ada olahraga. Nah, sangat bagus sekali. Nah, kalau begitu apa yang mungkin berbeda dari Mas Angga menyiapkan diri Mas Angga mungkin malam hari Rabu ataupun Jumat itu? Apakah di situ berbeda ketika malamnya mungkin kan hari Selasa hari Rabu kan, nah terus malamnya hari Selasa malamnya itu apa yang mungkin dirasakan Mas Angga ataupun apa yang dipersiapkan Mas Angga? Mungkin apakah dipersiapkan buku-bukunya ataupun baju olahraganya, seperti apa itu Mas Angga? Ya Pak, kalau malamnya saya sudah tahu besok olahraga, saya pasti langsung menyiapkan baju olahraga dan sepatu futsal sebelum tidur. Saya taruh di tempat yang mudah dilihat. Jadi pas bangun pagi, mata saya langsung melihat barang itu. Lalu teringat, oh ada olahraga hari ini. Akhirnya saya tidak malas-malasan di kasur lagi. Rasanya tenaga ada aja. Oke, baik, itu poin penting yang bisa saya catat. Jadi sebelum Mas Angga pelajaran hari Rabu itu malamnya sudah mempersiapkan sepatunya olahraga, baju olahraganya sudah dipersiapkan, baju gantinya di situ mungkin ya. Terus di situ ataupun kalau jadwalnya hari Jumat kan olahraga, di situ mungkin peralatan olahraganya sudah dipersiapkan. Jadi malamnya itu Mas Angga sudah merasa happy, sudah merasa bersemangat ya, karena juga salah satunya kalau kita olahraga mungkin ya temannya banyak gitu ya. Mungkin ada gabungan dari kelas lain ya. Baik. Terus di situ Mas Angga terus di situ malamnya mempersiapkan agar besoknya mungkin tidak malas. Terus mungkin karena ada hal yang ditunggu-tunggu, lalu apa yang mungkin Mas Angga betul, baik, saya baru ini yang jelasnya langsung disambung Mas. Betul sekali Pak. Betul sekali Pak, rasanya tidak capek, malah senang membayangkan bisa main bersama teman-teman. Oke, nah mungkin karena ada hal yang ditunggu-tunggu, ada hal yang mungkin ditunggu Mas Angga, oh iya besok hari Rabu, besok hari Jumat ya. Di situ lalu Mas Angga siap-siap duluan mungkin malamnya ya. Tadi menceritakan, jadi paginya tidak bingung. Yang terakhir adalah mencari solusi. Solusi bukan berarti menghapus masalah secara total, melainkan menemukan cara berpikir, bertindak, atau merespon yang membuat masalah tidak lagi mengganggu kehidupan klien secara signifikan. Solusi dibangun dari hal-hal yang sudah ada, bukan hal yang sama sekali baru. Lebih lengkapnya kita simak
video berikut. Baik, sekarang di situ kita rangkum ya. Jadi kan Mas Angga sudah menceritakan dari awal, sudah saya ajak Mas Angga untuk membayangkan ketika bangun tidur. Di situ Mas Angga merasa terus di situ semangat untuk bersekolah. Nah terus di situ ada hari yang dimana Mas Angga itu suka sekali ya, hari Rabu dan hari Jumat. Karena apa? Di hari Rabu dan hari Jumat di situ Mas Angga jadwalnya di situ jadwalnya sekolah, di situ jadwalnya olahraga ya. Jadi malamnya Mas Angga sudah mempersiapkan keperluan yang lain, jadwalnya sudah dilihat, terus mungkin paginya tadi sudah sarapan, terus bangun pagi di situ Mas Angga merapikan tempat tidur mungkin ya di situ tadi, terus sudah sarapan, terus berangkat ke sekolah itu tidak telat, jadi semangatnya menggebu-gebu. Baik, sekarang kita rangkum biar lebih jelas ya. Jadi energi dan semangat Mas Angga itu yang dirasakan di hari Rabu dan hari Jumat itu muncul karena 3 hal yang saya rangkum tadi. Yang pertama, di situ ada tujuan atau kegiatan yang di situ menyenangkan. Jadi di sekolah ada mungkin jadi ada alasan Mas Angga itu datang. Jadi kan dijelaskan Mas Angga datang ke sekolah karena salah satunya olahraga, jadwalnya futsal. Jadi lebih semangat tuh iya. Nanti teman-temannya ada banyak. Terus di situ kegiatannya outdoor, tidak membosankan di situ ya. Terus yang nomor 2 di situ persiapan dilakukan sejak malam hari. Mas Angga tadi menceritakan malam hari sudah dipersiapkan sepatu futsalnya, baju olahraganya, baju gantinya mungkin di situ ya tadi. Terus peralatan-peralatan yang lain yang hari itu dibutuhkan malamnya sudah dipersiapkan. Nah, terus yang nomor 3 itu membayangkan kegiatan yang menyenangkan. Mas Angga ketika membayangkan kegiatan yang menyenangkan, Mas Angga itu merasa bahagia sekali, merasa oh iya ini hari gua, bahasanya gitu, ini hari saya, ini hari yang istimewa buat saya, begitu bisa saya katakan. Nah pertanyaan pentingnya sekarang dari ketiga hal ini ya Mas Angga, dari ketiga hal ini di situ mana yang menurut Mas Angga di situ paling mudah untuk dicoba, mungkin dilakukan hari apa saja, paling mudah dilakukan di hari apa saja, mungkin tidak harus menunggu ada olahraga ataupun futsal. Kalau yang paling mudah mungkin bagian mengecek jadwal dan menyiapkan barang sejak malam hari. Pak, itu bisa saya lakukan kapan saja, tidak butuh syarat khusus. Oke, pilihan yang sangat tepat sekali loh Mas Angga. Itu langkah yang paling bisa dikendalikan oleh Mas Angga, langkah yang bisa dilakukan oleh Mas Angga sendiri. Nah sekarang kita buat kesepakatan ya, kita buat kesepakatan atau komitmen kecil yang sederhana saja, tidak memberatkan. Bisa kita sepakat? Bisa Pak, saya siap mencobanya. Oke, baik. Baik, ini komitmennya. Yang pertama, setiap malam ya, di situ setiap malam sebelum tidur di situ Mas Angga luangkan waktu 5 ataupun 10 menit ataupun sampai 15 menit untuk mengecek jadwal pelajaran besok, terus mempersiapkan bukunya besok, alat-alat tulisnya, ataupun mempersiapkan besok yang harus dibawa pagi hari besok itu apa. Terus yang kedua di situ saat merasa malas muncul di pagi hari, kok saya itu merasa malas sekali ya Pak, mungkin di situ ya. Nah itu ingatlah satu alasan positif mengapa di situ Mas Angga bersekolah, bisa dari masa depan ataupun demi membahagiakan orang tua ya, ataupun
atau demi bisa berkumpul dengan teman. Jadi yang nomor 2 ini ketika muncul merasa malas ini, Mas Angga itu ingat-ingat, oh iya, masa menggapai masa depan masa harus bermalas-malasan. Terus oh iya, ada orang tua yang di situ selalu mendoakan ataupun selalu mengusahakan Mas Angga atau mengusahakan saya agar bersemangat datang ke sekolah biar mendapat ilmu, tapi kok malah saya bermalas-malasan. Ataupun oh iya, saya mungkin di situ saya disemangati oleh teman-teman agar sekolahnya itu bersemangat, tapi malah saya yang tidak bersemangat. Betul. Terus yang nomor 3 di situ kalau rasa berat itu datang, ya, kalau merasa berat itu kok datang lagi, oh ya, moodnya tidak baik, ya, merasa kok berat sekali. Nah, ingatlah bahwasanya setiap hari seperti itu, setiap hari Rabu, setiap hari Jumat, dan diucapkan dalam hati, hari ini saya lakukan hari ini di situ saya lakukan langkah kecil. Jadi ada tagline kata-katanya, hari ini saya lakukan langkah kecil, hari ini saya lakukan langkah kecil. Ataupun kalau bahasanya begini, hari ini sekolah besok tidak, hari ini sekolah besok tidak. Jadi apa mindset yang ditanamkan, oh iya, hari ini sekolah harus berangkat karena besok mungkin liburan, ataupun hari ini sekolah besok futsal, ataupun hari ini sekolah besok olahraga. Jadi oh iya, besok olahraga, jadi harus saya kerjakan, harus berangkat ke sekolah. Nah, baik, apakah ketiga rencana ini, Mas Angga, apakah ketiga rencana ini masuk akal dan Mas Angga sanggup untuk melakukannya mungkin 3-5 hari ke depan? Oke Pak, saya sanggup. Rencananya sederhana, jadi tidak terasa berat. Kalau saya lakukan dari malam, rasanya pagi pasti lebih enak. Oke, baik. Saya percaya bahwasanya Mas Angga ini bisa melakukannya. Nah, ingat, perubahan itu tidak harus besar, Mas Angga, ya. Perubahan itu kecil. Mungkin kita gambarkan seperti ini. Batu yang di situ besar sekali, ketika kejatuhan air satu tetes itu walaupun kita lihat tidak ada perubahannya, tapi lama kelamaan batu itu akan bolong, ada perubahannya. Jadi apa? Jadi maksudnya gimana? Maksudnya walaupun langkah kecil ataupun mungkin kegiatan kecil itu bisa merubah masa depan kita, Mas Angga, masa depan yang bisa berjalan dengan baik. Baik, kita bertemu lagi di pertemuan ke depan. Mungkin kalau sudah, mungkin kita bertemu kembali dan kita melihat perkembangan dari ketiga komitmen ini tadi, ya. Dan Mas Angga di situ apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dikembangkan lagi. Nah, gimana Mas Angga? Baik, terima kasih banyak bantuannya Pak. Saya akan coba jalani rencana ini. Oke, baik, sama-sama Mas Angga. Ya, selamat, semangat ya. Baik, semangat. Tidak usah takut ya, tidak usah bermalas-malasan terus, karena wajar Mas Angga. Kita karena yang tahu malas atau tidak kan diri kita. Terus diri kita yang tahu mau berubah dan tidaknya kan hanya diri kita. Makanya semangat Mas Angga, nggak apa-apa. Dulu Pak Guru juga pernah malas, tapi Pak Guru juga punya solusinya. Gimana toh? Mungkin kan setiap orang solusinya agar tidak malas kan berbeda-beda. Kalau Pak Guru merasa malas, merasa berat, Pak Guru biasanya mungkin salah satunya olahraga, futsal, ataupun nongkrong dengan teman-teman. Itu juga termasuk agar pikiran ini tidak jenuh ataupun merasa malas itu berkurang. Karena kalau kita keluar, kalau kita memiliki kegiatan di situ, kita merasa lebih gimana ya, lebih semangat lagi Mas. Karena teman-temannya ada, terus di situ hari-harinya itu tidak kok sendirian terus. Begitu Mas. Baik, terima kasih Mas Angga sudah mau meluangkan waktunya, mau
menceritakan waktunya. Mohon maaf mungkin kalau saya ada salah kata, mungkin bisa dimaafkan. Iya Pak, Oke, terima kasih Mas Angga. terima kasih sama-sama.